Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Hikmah. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sholat yang harus kita qadha, sebab datang dan berhentinya haid. Nah teman-teman, di video sebelumnya kita telah membahas sedikit bahwasanya sholat yang telah kita tinggalkan sebab haid itu tidak perlu, bahkan tidak boleh diqadha. Nah, tapi bukan berarti orang yang haid itu terlepas dari kewajiban mengqadha sholat, teman-teman. Nah, di dalam istilah fikih, haid itu termasuk mani'us sholah. Apa itu mani'us sholah? Yaitu sesuatu yang mencegah dilakukannya sholat. Nah, berarti orang yang kedatangan haid atau kedatangan mani'us sholah otomatis tidak boleh melakukan sholat. Nah, teman-teman, ketika seorang wanita itu kedatangan haid di dalam waktu sholat dan dia telah melewati jarak waktu yang sekiranya itu bisa digunakan untuk sholat, tapi dia belum sholat, maka dia otomatis punya hutang sholat dan harus mengqadhanya ketika haidnya telah selesai. Nah teman-teman, misalkan masuk waktu zuhur itu jam 12 tepat, ini misalkan teman-teman ya, dan hikmah kedatangan haid jam 12 lebih 5 menit. Nah, hikmah kan otomatis sudah melewati waktu 5 menit yang sebenarnya cukup digunakan untuk sholat. Nah, tapi hikmah belum sholat. Otomatis hikmah punya hutang sholat zuhur dan harus mengqadhanya ketika haid telah selesai. Nah, begitu teman-teman ya. Tapi beda lagi buat orang yang dawamul hadas, teman-teman. Nah, Islam itu mudah teman-teman ya. Bagi orang yang dawamul hadas, yaitu orang yang selalu mengeluarkan hadas, biasanya kan dia butuh waktu lama untuk bersuci. Misalkan 10 menit lah, 5 menit lah, seperti itu teman-teman ya. Nah, maka minimalnya itu sekiranya bisa digunakan untuk bersuci dan sholat. Kalau orang yang normal, orang yang biasa itu kan minimalnya sekiranya bisa digunakan untuk sholat. Nah, tapi kalau orang yang dawamul hadas sekiranya bisa digunakan untuk bersuci dan sholat. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, tadi kita kan sudah membahas tentang sholat yang harus kita qadha sebab datangnya haid. Nah, sekarang kita membahas tentang sholat yang harus kita qadha sebab berhentinya haid. Nah, teman-teman, ketika seorang wanita itu berhenti haidnya masih di dalam waktu sholat, dan dia punya kesempatan waktu yang minimal bisa digunakan untuk takbiratul ihram, tapi nyatanya dia tidak mungkin melakukannya karena mungkin biasanya masih butuh waktu untuk bersuci kan teman-teman. Nah, maka dia otomatis punya hutang sholat dan harus mengqadhanya. Nah, contohnya begini. Misalkan selesai waktu asar itu jam 17 lebih 30 menit. Nah, hikmah berhenti haidnya itu jam 17 lebih 25 menit. Otomatis hikmah kan punya kesempatan waktu 5 menit. Nah, 5 menit ini kan sebenarnya bisa digunakan untuk takbiratul ihram, bahkan bisa digunakan untuk sholat. Nah, tapi hikmah ini tidak mungkin melakukannya. Karena kenapa? Karena kan hikmah masih butuh waktu untuk mandi besar, teman-teman. Nah, maka otomatis hikmah punya hutang sholat asar dan harus mengqadhanya. Tapi tidak hanya sholat asar saja yang diqadha, teman-teman, melainkan sholat yang sebelumnya yang sekiranya itu bisa dijamak. Nah, sholat yang bisa dijamak itu kan ada 4, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, sholat zuhur bisa dijamak dengan asar, sholat maghrib bisa dijamak dengan isya. Nah, ketika hikmah ini berhentinya di waktu asar, otomatis hikmah punya hutang sholat asar dan sholat zuhur. Karena kenapa? Karena sebelumnya sholat asar ini kan sholat zuhur, teman-teman. Sedangkan zuhur dengan asar ini bisa dijamak. Nah, begitu juga dengan ketika hikmah ini berhentinya di waktu isya dan hikmah belum sholat isya, maka hikmah punya hutang sholat isya dan maghrib. Karena kenapa? Sholat sebelum waktu isya ini kan sholat maghrib, sedangkan maghrib dengan isya ini bisa dijamak. Otomatis hikmah harus mengqadha 2 sholat, yaitu sholat isya dan sholat maghrib. Begitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan berhentinya di waktu maghrib, teman-teman, maka yang diqadha cukup maghribnya saja. Nah, begitu juga dengan zuhur. Kalau misalkan kita berhentinya di waktu zuhur, otomatis yang diqadha cukup zuhurnya saja. Karena kenapa? Karena sebelumnya sholat zuhur itu sholat subuh.
Sedangkan sholat subuh dengan sholat duhur itu tidak bisa dijamak. Nah, tapi kalau misalkan berhentinya itu di waktu sholat dan dia masih punya kesempatan sholat, maka dia tidak boleh mengqadha dong. Dia otomatis harus melakukan sholat di waktu itu juga. Begitu teman-teman ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Hikmah akan memberikan contohnya berikut ini. Contohnya, jika seorang wanita keluar haid di dalam waktu sholat zuhur, misalnya jam 1 siang atau pukul 13.00, dan dia posisinya belum melaksanakan sholat zuhur, otomatis dia punya hutang sholat zuhur dan harus mengqadhanya. 7 hari kemudian dia berhenti haid di waktu asar tinggal setengah menit menjelang maghrib. Maka sholat yang harus diqadha, pertama, sholat zuhur, dikarenakan datangnya haid tadi. Yang kedua yaitu sholat asar dan sholat zuhur, disebabkan berhentinya haid. Kenapa 2 sholat? Karena sholat zuhur ini adalah sholat sebelum sholat asar yang bisa dijamak. Maka total sholat yang harus diqadha ada 3, yaitu sholat zuhur sebab datangnya haid, kemudian sholat asar dan sholat zuhur sebab berhentinya haid. Contoh lagi ya teman-teman. Jika seorang wanita keluar haid di dalam waktu Isya, misalnya pukul 20.00 atau jam 8 malam, dan dia belum melaksanakan sholat Isya, otomatis dia punya hutang sholat Isya dan harus diqadha. 6 hari kemudian dia berhenti haid di waktu subuh. Nah, maka sholat yang harus diqadha adalah sholat Isya sebab datangnya haid. Nah, kemudian untuk yang sholat subuh ini saat berhenti haid dilakukan secara ada jika waktunya cukup digunakan untuk mandi, wudhu, dan sholat. Jika waktunya tidak cukup digunakan untuk mandi, wudhu, dan sholat, maka harus diqadha, dan diqadhanya cukup sholat subuh saja, tidak perlu sholat sebelumnya, karena sholat sebelum subuh adalah sholat Isya, sedangkan subuh dan Isya tidak bisa dijamak. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan teman-teman ya, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.